Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tika di sini. Sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke materinya. Let's go. Oke, di sini yang pertama ada penjelasan. Kerjasama internasional Indonesia memiliki berbagai bentuk, seperti bilateral, multilateral, regional, dan lain-lain. Kerjasama ini tentunya memberikan sifat saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Oke, yang pertama ada bilateral. Apa sih bilateral itu? Yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut unilateral. Oke, di sini ada contoh kerjasama bilateral. Yang pertama ada Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah berbagai kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Yang A ada MAU, kerjasama kesehatan Indonesia dengan Vietnam. Yang B ada kerjasama kesehatan Indonesia dan Laos. Yang C ada kerjasama Indonesia dan Vietnam tentang literasi dan pemanfaatan ruang digital. Yang D ada kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam pembangunan sosial. Yang terakhir ada kerjasama Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi. Oke, di sini yang kedua, Indonesia dengan negara di benua Asia lain. Berikut ini berbagai kerjasama Indonesia dengan negara benua Asia. Yang A ada Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Indonesia menjalin kerjasama karena adanya keperluan masyarakat melakukan ibadah haji atau umroh di Arab Saudi. Selain itu, ada juga kerjasama dalam bidang pendidikan dan pemberantasan radikalisme. Oke, kalau yang tadi A, sekarang B, Indonesia dan Jepang. Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia. Namun, hal itu tidak membuat dua negara ini saling menjalin hubungan kerjasama. Hubungan bilateral ini terjadi setelah adanya perjanjian perdamaian di antara Indonesia dan Jepang pada April 1985. Dari perjanjian itu, ada banyak dampak baik yang muncul. Mulai dilakukan banyak kerjasama, seperti perjanjian kemitraan ekonomi dan adanya investasi dari Jepang untuk UMKM di Indonesia. Oke, kita lanjut di nomor 3, Indonesia dengan benua Eropa. Yang pertama ada Indonesia dengan Inggris. Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerjasama, membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon atau PRK, serta menjaga kelangsungan perdagangan kayu yang diatur dalam skema Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Begitu Inggris meninggalkan Uni Eropa. Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam Media Freedom Conference yang diselenggarakan Inggris pada bulan Juli 2019. Yang B, kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman. Dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Kerjasama menjadi prioritas utama karena sifatnya yang multidimensi, mencakup perdagangan dan investasi. Strategis meliputi pembangunan kesehatan, lingkungan hidup, hingga tenaga kerja. Di sektor perdagangan, Jerman merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia, seperti minyak sawit, kopi, teh, rempah-rempah, dan lain-lain. Oke, kita lanjut yang B, regional. Adalah bentuk kerjasama dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan negara-negara satu kawasan. Yang pertama ada ASEAN Regional Forum. Merupakannya dibentuk oleh ASEAN tahun 1994 sebagai wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan. ARV bertujuan untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. ASEAN menjadi penggerak utama dalam ARV. Yang kedua ada Conference on International and Confidence Building Measures in Asia. Adalah forum antar pemerintah yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan perdamaian,
keamanan dan stabilitas di Asia dan seluruh dunia. Yang ketiga, ada The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, atau inisiatif segitiga terumbu karang, berawal dari inisiatif Indonesia sebagai tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat ada South West Pacific Dialogue, adalah forum dialog bagi Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste. Ini digunakan untuk pertukaran pandangan dan informasi atas berbagai isu penting di kawasan. Yang kelima ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, ASEAN Growth Area. Dibentuk secara resmi pada pertemuan tingkat menteri PTM pertama di Paos, Sri, Filipina pada 26 Maret 1994. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP sampai EAGA. Yang keenam ada Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Dibentuk pada pertemuan tingkat menteri pertama di Langkawi, Malaysia tanggal 20 Juli 1993 IMT-GT. Ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Oke, kita lanjut di multilateral. Yang pertama ada G15, yaitu singkatan dari Group of 15, yang mempunyai fungsi sebagai wadah kerjasama ekonomi serta pembangunan negara-negara berkembang. Yang kedua ada PBB atau United Nations, merupakan organisasi internasional mulai berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berkontribusi dalam perdamaian pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ada World Trade Organization, yaitu organisasi internasional yang mempunyai tujuan memajukan serta mendukung perdagangan internasional. Yang keempat ada Food and Agricultural Organizations, merupakan organisasi yang bergerak pada bidang pangan dan berada dalam naungan PBB. Yang kelima ada World Health Organizations, yaitu organisasi kesehatan tingkat dunia yang menjadi bagian dari PBB atau United Nations. Yang keenam ada UNESCO, dilakukan mulai 16 November 1945 dengan tujuan membangun perdamaian lewat kerjasama internasional di bidang pendidikan. Yang ketujuh ada International Monetary Fund, merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi. Tujuan IMF antara lain mengawasi sistem perekonomian pada masing-masing negara anggota, memberikan pinjaman kepada negara dengan permasalahan neraca pembayaran, serta membantu negara anggota untuk melakukan modernisasi sistem perekonomian. Oke, kita lanjutkan deh. Antar regional adalah bentuk kerjasama antar regional yang satu dengan regional lainnya. Untuk kerjasama ini bertujuan menjamin kepentingan antara dua kawasan, misalnya ASEAN dan ME. Yang E ada internasional, adalah bentuk kerjasama yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang keempat ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN adalah kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967. Yang pertama ada hasil kerjasama. Hasil kerjasama ASEAN yang berbentuk infrastruktur. ASEAN berhasil mendirikan beberapa pabrik untuk kepentingan bersama. Sejumlah pabrik tersebut beserta lokasinya adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada pabrik pupuk ASEAN didirikan Indonesia. Yang kedua ada pabrik tembaga ASEAN dibangun di Filipina. Yang ketiga ada pabrik abu soda berdiri di Thailand. Yang keempat ada pabrik vaksin untuk penyakit hepatitis B di Singapura. Oke, sekarang yang B. Hasil kerjasama ASEAN dengan negara maju di luar ASEAN guna menambah manfaat bagi negara-negara anggotanya. ASEAN pun menjajaki kerjasama dengan negara-negara maju lainnya. Jepang menjadi target kerjasama ini. Di kota Tokyo, ibu kota negeri Sakura ini, ASEAN telah berhasil mendirikan tempat promosi bagi pariwisata, investasi, dan perdagangan negara-negara anggotanya. Karena yang pertama udah, lanjut yang kedua. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama ada sektor industri. Melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO), kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN Vaccine Project. Pabrik yang memproduksi vaksin ini berdiri di Singapura. Yang kedua ada ASEAN Urea Project. Pabrik pupuk urea ini telah dibangun di Malaysia. Yang ketiga ada ASEAN Aceh Fertilizer Project. Sesuai namanya, sentra industri pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. Yang keempat ada ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik industri tembaga yang berdiri di Filipina. Yang terakhir ada World Salt Soda Ash Project, merupakan pabrik yang memproduksi abu soda berkedudukan di Thailand. Oke, yang sini ada B, cadangan pangan. ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara tetangga mereka, anggota ASEAN yang lain. Yang C, ada kebijakan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area adalah satu bentuk kerjasama yang berfungsi membantu produsen dari sektor produksi di tingkat lokal untuk mendapatkan fasilitas yang bersifat khusus. Oke, karena yang tadi udah, sekarang kita lanjut yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang politik. Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja loh, kerjasama ASEAN juga dilakukan pada bidang politik, yaitu sebagai berikut. A. Pengiriman duta dari konsulat yang mewakili suatu negara. B. Membentuk perjanjian bebas dari nuklir. C. Adanya perjanjian perdamaian, netral, dan bebas. Kita lanjut yang B, G20. Semula bernama G7 atau Group of Seven, dan kemudian menjadi G20 atau Group of 20. G7 dibentuk dari gagasan Presiden Prancis dan Chancelor Jerman pada tahun 1970 dan berkeanggotaan 7 negara maju industri. Pada tahun 2009, anggotanya bertambah sehingga namanya berubah menjadi G20. Oke, kita lanjut di sejarahnya G20. G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi termasuk Indonesia. Kalau yang tadi sejarahnya, berarti kita sekarang masuk di tujuannya dong. Oke, tujuan G20. Yang pertama ada A. Penanganan krisis keuangan global. B. Kebijakan pajak. C. Penanganan pandemi COVID-19. D. Isu lainnya. Kalau yang tadi tujuannya, sekarang kita ke anggotaan G20. G20 adalah negara maju dan negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Berikut anggota G20. Sesuai dengan judulnya G20, berarti negaranya juga ada 20 dong. Berarti yang pertama ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris,
Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Negara Korea Selatan, Rusia, Prancis, Cina, Turki, yang terakhir ada Uni Eropa. Banyak kan? Yang keempat ada manfaat bagi Indonesia. Di tahun 2022, Indonesia berkesempatan memimpin G20 yang akan dilangsungkan di Bali pada 14-15 November 2022. Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Oke, di sini ada manfaat G20 bagi Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Melangsungkan presidensi G20 di tengah pandemi dapat membuktikan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap. B. Ada bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia serta memprestasikan negara berkembang lainnya. Selanjutnya ada C. Indonesia dapat mengeregistrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Yang D. Ada pertemuan-pertemuan di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Lanjut kita ke PBB. PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. PBB bekerja sama dengan 193 negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang pertama ada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB terdiri dari anggota asli yang menandatangani piagam PBB pada tahun 1945, serta anggota tambahan yang masuk kemudian berdasarkan persetujuan Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota asli PBB adalah Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Beberapa negara anggota tambahan termasuk Indonesia yang bergabung sebagai negara anggota ke-60 pada 28 September pada 1950. Yang kedua ada organisasi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut ini organisasi PBB. Yang pertama ada Majelis Umum, kedua ada Dewan Keamanan, ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial, keempat ada Dewan Perwakilan, kelima ada Mahkamah Internasional, keenam ada Sekretariat. Kita lanjut ke Uni Eropa. Pada awal kegiatan Uni Eropa hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi sejalan dengan pertambahan anggota kegiatan Uni Eropa berkembang tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi dalam bidang yang lebih luas seperti perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, yaitu sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama anggota Uni Eropa. Oke, yang pertama ada tujuan-tujuan membentuk organisasi Uni Eropa. A. Interaksi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. B. Memajukan perdagangan dan menjalin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. C. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Uni Eropa. Untuk mewujudkannya, tujuannya Uni Eropa membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Yang kedua ada struktur organisasi Uni Eropa. A. Majelis Umum atau Dewan Eropa. B. Dewan Menteri. C. Badan Pengurus Harian atau Komisi. D. Mahkamah Peradilan. Oke, yang ketiga ada keanggotaan Uni Eropa mulai tahun 1999. Masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau ECU
atau European Union atau EU. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan Uni Eropa harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat sebagai berikut. Oke, yang pertama ada A. Negara tersebut berada di kawasan benua Eropa. Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia atau HAM. B. Bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Negara anggota total 27 negara. Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Perancis, Hongaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Wah, ternyata udah selesai ya. Terima kasih ya teman-teman udah mau menonton video saya tentang penjelasan IPS ini. Semoga membantu di teman-teman. Maaf jika ada salah kata. Mungkin tadi saya banyak typonya ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, sekali lagi belum sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.